Halo semua, perkenalkan nama saya Oni Valingutom dari Universitas Internasional Batam, Prodi Pariwisata dengan NPM 2146001. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian tengah semester saya dari mata kuliah Psikologi dan Etika Pariwisata dengan dosen Ko Robi Kurniawan. Eh, human untuk soal nomor pertama, human need teori Maslow teori menurut teks tersebut. Pertama harus kita ketahui eh, teori Maslow dalam human need teori. Yang pertama adalah psychological needs. Psychological needs ini adalah kebutuhan dasar kita atau kebutuhan pokok kita seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan minuman. Lalu ada safety net. Safety net ini adalah eh, kebutuhan untuk kesehatan diri kita, untuk kejagaan diri kita, seperti biaya rumah sakit ataupun yang lainnya. Lalu ada belonging needs, yaitu ini untuk kebutuhan antara pertemanan kita dan hubungan cinta kita. Maksudnya adalah kebutuhan kita untuk diterima oleh circle kita atau pasang kekasih kita. Lalu ada istem atau harga diri, yaitu self-esteem dan reputasi yang dimana itu penilaian dalam eh, eh, kinerja kita, lalu juga opini kita serta kontribusi kita. Lalu ada self actualization yang dimana ini kebutuhan paling atas yang sudah mencapai potensial kita, dan itu merupakan self development. Lalu menurut eh, teks tersebut lebih bertujuan untuk kebutuhan self actualization, yaitu ada pada teks bagi orang yang suka olahraga menyelam akan lebih memilih destinasi wisata bahari di bawah laut. Lalu 1B, karakteristik perilaku konsumen dan kebiasaan menurut teks tersebut. Pertama, kita ketahui dulu kebiasaan konsumen dapat diterpengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah sosial. Lalu yang kedua adalah kultural. Lalu ketiga personal. Keempat ada psikografis. Psikografis adalah aspek psikologi seseorang suka atau tidak sukanya terhadap barang atau jasa tersebut. Pada teks tersebut, teks difokuskan oleh penyuka wisata ke bahari lalu ditujukan ke individu ataupun ke suatu kelompok. Maka beberapa televisi Indonesia memberikan gambaran wisata bahari sehingga konsumen ikut merasa puas dan terpancing untuk ke sana karena para konsumen sudah mendapat gambaran dari tempat wisata tersebut. Lalu soal nomor 2, efek komunikasi. Efek komunikasi ada 3. Yang pertama, personal opinion, yang dimana sikap seseorang terhadap suatu masalah. Lalu yang kedua ada public opinion. Public opinion ini adalah perilaku sosial terhadap suatu masalah dan proses pertukaran pikiran. Lalu yang ketiga adalah majority opinion, itu pendapat yang disetujui oleh seluruh masyarakat. Dari teks tersebut berfokus pada public opinion yang membuat para konsumen menilai tren wisata bahari Banten yang menyatakan bahwa wisata bahari Banten menyimpan peluang yang besar untuk menaikkan pengunjung. Lalu soal nomor 3, STDP dari teks tersebut. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu mengelompokkan segmen dari segmen psikografis karena ini lebih menunjukkan tentang bagi orang yang suka tentang tentang alam atau juga menyelam. Lalu ada target. Target dari segmen bisa berupa individu atau kelompok yang meliputi keluarga atau tur berkelompok dan juga mancanegara. Lalu yang ketiga ada diferensiasi, yang dimana dengan televisi para pemerintah bekerja untuk membuat aturan standar pelayanan dan harga produk yang dapat diperoleh dari seluruh para wisatawan. Lalu yang keempat ada positioning, yang dimana memposisikan tren wisata bahari Banten
dan untuk para wisatawan domestik dan mancanegara yang suka alam, khususnya wisata bawah laut atau bagi para penyelam. Lalu memilihkan media yang efektif dan efisien untuk menjangkau wisatawan domestik di seluruh dunia dan juga wisatawan mancanegara di seluruh dunia. Eh, Contoh untuk soal nomor 4 yang terakhir adalah contoh dasar-dasar psikologi jasa pariwisata jika kita sebagai pelaku pariwisata. Dalam dunia pariwisata, pekerjaan yang biasanya dihadapi langsung ke konsumen yang ingin memakai jasa atau produk kita. Maka hal tersebut mempunyai etika dasar untuk menghadapi psikologi para konsumen yang memiliki pribadi yang berbeda-beda. Yaitu merupakan kode-kode etik pariwisata secara global, antara lainnya kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan. Yang kedua, pariwisata sebagai sarana untuk uh, pemenuhan individu dan kolektif. Ketiga, pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya. Lalu keempat, pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya. Lalu yang kelima, ada pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan. Keenam, kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata. Yang ketujuh adalah kebebasan pergerakan wisatawan. Yang kedelapan ada hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata. Lalu kesembilan ada hak atas pariwisata. Kesepuluh adalah penerapan prinsip-prinsip kode etik global untuk pariwisata. Maksudnya di sini penerapan dari 9 ke atas dari kode etik pariwisata global dan melakukan penerapan itu dalam sesuatu kegiatan kita. Lalu pada dasarnya, para pelaku pariwisata harus mempunyai kode etik untuk menghadapi para psikologi konsumen yang berbeda-beda. Yang pertama harus selalu menerapkan 5S. 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan terbaik. Yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sekian penjelasan dari saya tentang hasil jawaban ujian tengah semester saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.